Saya akan lanjutkan penyelesaian sengketa yang masuk dengan konsep negosiasi. Saya ambil intisarinya saja. Saudara nanti bisa baca dalam PowerPoint saya bahwa penyelesaian sengketa dengan negosiasi ini adalah penyelesaian sengketa yang diselesaikan di antara para pihak dengan tidak menggunakan pihak ketiga. Ya, Gary Goldpaster ya itu menjelaskan negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, di mana suatu proses interaksi itu tidak menggunakan pihak ketiga. Ya, dalam penyelesaian perselisihan itu di antara para pihak saja yang tidak menggunakan pihak ketiga, di mana diselesaikan yang konsepnya negosiasi ini dalam waktu 14 hari, ya, dalam waktu 2 minggu, di mana sudah diatur di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 3099 tentang hukum alternatif penyelesaian sengketa, ya, yang disebutkan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Jadi dalam proses negosiasi ini terjadi pertemuan langsung oleh para pihak yang tidak menggunakan pihak ketiga atau penengah. Nah, teknik-teknik negosiasi ini bisa diselesaikan dengan teknik negosiasi kompetitif, kooperatif, atau teknik kompetisi yang bertumpu pada posisi, teknik negosiasi yang bertumpu pada kepentingan, teknik negosiasi yang bersifat lunak, dan teknik negosiasi yang bersifat keras. Nah, yang paling penting yang saudara harus ketahui bahwa teknik negosiasi yang kompetitif itu tidak lebih baik daripada yang kooperatif. Teknik negosiasi yang bersifat keras itu tidak lebih baik daripada yang lunak. Ya, jadi ini yang perlu saudara perhatikan. Kenapa? Di dalam negosiasi ini kita harus sama-sama saling mengalah. Kalau yang satu keras, yang satunya harus lunak. Kalau yang satunya lunak, yang satunya harus keras. Jadi tidak bisa bertumpu pada semuanya. Semua lawan dianggap pesaing, itu kompetitif. Semua lawan dijadikan musuh, gitu ya. Jadi sebaiknya dalam penyelesaian sengketa dengan negosiasi ini diselesaikan dengan cara baik, dengan menghasilkan win-win solution yang tidak menggunakan pihak ketiga. Sebagai ilustrasi bahwa penyelesaian sengketa dengan negosiasi yang menggunakan yang kooperatif ini lebih berhasil, tingkat keberhasilannya itu mencapai 84%, dan yang meneruskan ke pengadilan penyelesaian kasus melalui negosiasi ini yang kooperatif ini hanya sejumlah 16%. Tapi kalau yang kompetitif, penyelesaian sengketa yang kompetitif ini tingkat keberhasilannya hanya 67%, dan sisanya 33% mereka menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan. Nah, itu teknik-teknik negosiasinya yang saudara perlu ketahui, di mana ada principle negotiation yang bertumpu pada people, ya, pisahkan orang dengan masalah. Jadi jangan kaitkan antara orang dengan masalah. Kemudian konsentrasi perlawanan terletak pada masalah bukan pada orang, dan prinsip kerjasama di antara para pihak sebagai mitra kerja. Kemudian interest, ya, fokuskan pada kepentingan dan tidak mempertahankan pada posisi. Kemudian ada option, memperbanyak atau mengembangkan alternatif solusi guna mencapai kepentingan bersama, ya. Dan pola pikir kerjasama dalam memecahkan masalah. Jangan berpola pikir penyelesaian masalah hanya urusan satu pihak saja, tapi harus kita melihat dari aspek banyak pihak. Dan kemudian yang C, kriteria atau standar yang objektif dan independen dalam pemecahan masalah. Kemudian kita lihat market value-nya, ya, nilai jualnya. Kalau kita ribut terus kita tidak akan memberikan, usaha kita tidak akan memberikan market value atau nilai jual, ya. Kemudian presiden, custom atau hukum, ya, kebiasaan atau hukum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dalam negosiasi. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam proses negosiasi adalah negosiasi tidak harus menghasilkan kesepakatan, bisa saja mengalami kebuntuan. Ya, oleh karena itu maka penyelesaiannya tadi harus didasarkan pada yang tadi saya sebutkan, ya. Jangan sampai para pihak hanya mempertahankan kepentingan, mempertahankan haknya, mempertahankan status kekuasaan yang dimiliki oleh para pihak. Akan tetapi para pihak yang bersengketa, untuk tercapainya penyelesaian sengketa maka harus diperlihatkan bagaimana terjadinya titik temu dalam proses negosiasi yang menghasilkan putusan yang win-win solution. Nah, kendala-kendala yang dihadapi, ada 5 kendala menuju konsep kerjasama atau joint problem solving yang sering dihadapi oleh para negosiator.
dan berserta mengatasi kendala tersebut. Yang pertama, your reaction atau bagaimana reaksi dari kita, kemudian their emotion, emosi mereka, kemudian posisi mereka, their position, kemudian ketidakpuasan mereka, their satisfaction, kemudian kekuatan mereka atau their powers. Nah, ini yang terkait dengan proses negosiasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.